Halo semuanya, welcome back to my channel. Gimana nih long weekendnya? Kalian liburan nih kemana aja nih? Ya, ke kebun binatang, ke gunung, atau ke pantai? Nah, ngomong-ngomong soal pantai nih, gue bakal bawain satu film yang, aduh gimana ya ngomongnya ya. Ini film sebenarnya tuh udah lama dirilisnya, tahun 2009. Tapi mind blowingnya itu loh, masih kerasa banget sampai sekarang. Buat kalian yang hobinya nonton film time loop, atau film yang bikin otak traveling, pasti udah gak asing sama judul film ini. Tapi buat yang belum nonton, siap-siapin nih buat obat pusingnya. Karena kita bakal bahas film yang konsepnya itu looping, tapi beda dari yang lain. Judul filmnya itu Triangle. Ini tuh bukan film tentang cinta segitiga, apalagi segitiga pengaman. Bukan ya, bukan. Tapi ini tentang terjebak di pusaran waktu yang gak ada habisnya. Dan percaya deh sama gue, endingnya tuh bakal bikin kalian melongo. Nah, tapi sedikit disclaimer ya guys. Video ini bakal mengandung spoiler dari awal sampai akhir. Jadi gue sangat menyarankan nih kalian untuk nonton film fullnya, biar kalian dapat experience-nya. Tapi kalau lo udah nonton, atau emang kalian tipe yang nggak masalah sama spoiler, ya udah langsung aja kita lanjut. Oke, nggak usah lama-lama lagi, bareng gue Om Dapi di putaran sinema, langsung aja kita ke ceritanya. Film dibuka dengan memperkenalkan karakter utama kita, yaitu Jess. Jess ini adalah seorang single mom yang punya anak berkebutuhan khusus, namanya Tommy. Di awal film kita lihat nih, Jess lagi siap-siap mau pergi sailing atau naik kapal pesiar bareng teman-temannya. Tapi perhatiin deh, dari awal vibe-nya ini Jess udah aneh banget, kayak orang linglung, capek dan depresi gitu. Pas dia lagi beres-beres, tiba-tiba ada suara bel pintu. Pas dibuka, kosong melompong. Gak ada siapa-siapa, cuman angin doang. Nah, di sini nih sebenarnya udah ada hint gede banget. Lalu Jess terus lanjut bersihin tumpahan cat biru di lantai. Terus ganti baju dan berangkat. Singkat cerita, Jess sampai di pelabuhan. Di sana dia ketemu sama Greg, temen cowoknya yang terjelir-melintir yang punya kapal ya, namanya Triangle. Wah, nama kapalnya aja udah red flag banget kan sebenarnya. Selain Greg, ada juga Victor, pasangan suami istri Sally dan Donnie. Terus ada satu cewek lagi namanya Heather. Mereka mulai berlayar. Awalnya sih asik-asik aja, ketawa ketiwi, minum champagne. Tapi tiba-tiba angin mati total. Tiba-tiba laut juga jadi tenang banget. Aneh dan gak lama kemudian, langit mendadak gelap gulita. Greg? Is that normal? Badai pun datang cuy. Dan ini bukan badai biasa. Ini badai yang datangnya cepet banget kayak tagihan pay letter. Kapal mereka dihajar ombak gede banget sampai kebalik. Momen ini sih chaos banget. Si Heather hilang ke bawah arus. Sisanya Jess, Greg, Victor, Sally, dan Donnie selamat dan naik ke atas lambung kapal yang kebalik. Pas lagi putus asa di tengah laut, tiba-tiba dari kabut muncul sebuah kapal pesiar super gede. Nama kapalnya Aeolus. Gede banget, hitam, serem, mereka teriak-teriak minta tolong dan anehnya, Jess ngerasa kayak ada orang di atas dek kapal ngeliatin mereka. Tapi pas mereka naik, kapalnya kosong melompong coy. Gak ada ABK, gak ada penumpang, pokoknya kapal ini sunyi dan senyap banget. Mereka mulai eksplorasi kapal itu. Di sini, Jess mulai ngerasa dejavu. Dia bilang, tapi perhatiin deh lorong-lorong kapalnya. Lorongnya tuh panjang, lampunya remang-remang, dan semua jam di kapal itu mati di jam yang sama. Jam 8:17. Jujur aja ya, kalau gue jadi mereka pas lagi naik kapal kosong kayak gitu, mending sih gue terjun lagi ke laut. Sumpah, vibe-nya kan lebih serem ya daripada rumah kosong. Kapal pesiar tua, gede, terus kosong di tengah laut lagi. Ini males banget kan. Oke, kita lanjut deh. Balik lagi, Jess nemuin kunci kamar miliknya Greg. Padahal Greg aja belum pernah megang kunci itu. Aneh kan? Terus tiba-tiba mereka nemuin Victor yang tadinya misah. Victor datang dari ruang makan dengan kepalanya yang bocor. Victor kayak orang shock berat, dan pas ngeliat Jess, dia malah nyekek lehernya si Jess. Dia kayak ketakutan setengah mati sama si Jess ini. Jess pun panik terus lari, sementara itu
Greg ditemuin tewas ditembak di tempat lain. Nah lo, siapa yang nembak? Kan kapalnya kosong. Nah disinilah teror dimulai. Sally dan Donnie lagi ngerumpi nih di teater kapal. Tiba-tiba dari atas balkon muncul sosok misterius, pakai baju kerja lusuh dan kepalanya ditutupin karung goni bolong 2. Tanpa basa-basi, sosok itu langsung nembakin mereka pakai shotgun. Akhirnya Donnie pun tewas, Sally luka parah, dan Jess berhasil kabur. Jess yang tersisa sendirian akhirnya berhadapan one-on-one sama si misterius karung goni ini. Si misterius ini nggak ngomong apa-apa, cuman nyerang Jess. Jess yang naluri emaknya keluar, jadi jago berantem. Dia berhasil mukul si misterius ini sampai hampir jatuh ke laut. Sebelum jatuh, si misterius ini ngomong sesuatu yang bikin merinding. Dia bilang, dan akhirnya si misterius pun jatuh ke laut. Nah ini dia nih plot twist pertamanya. Pas si misterius jatuh, Jess langsung nengok ke laut. Dan apa yang dia lihat? Dia ngeliat kapal yacht triangle yang terbalik. Dan di atasnya ada Greg, Sally, Donnie, Victor, dan Jess sendiri. Anjir nggak tuh? Ternyata rombongan yang baru datang itu adalah rombongan Jess di putaran waktu yang baru. No! God, please, no! No! Jess yang sekarang ada di kapal besar itu adalah Jess yang sudah melewati satu putaran. Di sini Jess mulai sadar. Dia terjebak dalam time loop. Kapal Eolus ini kayak piringan hitam yang rusak. Muter-muter di kejadian yang sama terus-menerus. Nah, tahan lu nih. Gue jelasin dulu nih ya logikanya ya biar jelas. Nah, jadi gini aja nih ya. Kita sebut aja Jess yang udah di kapal besar ini Jess A. Terus ada Jess yang lain yang baru-baru ya, yang baru datang itu kita sebut aja Jess baru deh. Nah, si Jess A ini dia sadar nih. Dia harus sembunyi biar nggak ketemu sama Jess yang baru-baru ini. Tapi dia juga pengen nyelamatin teman-temannya. Biar nggak ditembak sama si misterius tadi. Padahal si misterius tadi kan udah jatuh ya harusnya ya. Terus siapa sih si misterius itu? Udah kita lanjut aja deh ceritanya. Jess A mencoba menyelamatkan Victor. Tapi karena salah paham, dia malah nggak sengaja bikin kepalanya Victor ketusuk paku di dinding. Ingat gak pas awal tadi mereka nemuin Victor kepalanya bocor? Nah ternyata yang bikin kepalanya Victor bocor itu ya si Jess A ini. Secara nggak sengaja semua kejadian itu adalah ulah Jess sendiri yang mencoba memperbaiki keadaan tapi malah mengulang takdir. Nah ada satu scene lagi yang menurut gue ini gila banget sih. Pas Jess lari-lari, dia nemuin tumpukan tubuh Sally, bukan satu, bukan dua, tapi puluhan tubuh Sally yang numpuk di satu tempat. Artinya kejadian ini udah berulang puluhan bahkan mungkin ratusan kali. Dan Sally selalu tewas di titik yang sama. Dan gak cuma itu aja, ada juga adegan Jess ngeliat kantong leontin miliknya jatuh ke celah lantai. Pas dia intip, di bawah sana udah ada guntukan liontin yang sama persis. Gila sih, berarti udah berapa lama tuh dia kejebak di situ. Lama-kelamaan Jess mulai frustasi. Dia sadar kalau satu-satunya buat menghentikan ini adalah dengan meriset semuanya. Dia inget nih kata-kata si misterius tadi. Jess pun mikir kalau semua temennya tewas, loopnya bakal ngulang dari awal. Dan mungkin dia punya kesempatan baru buat nyelamatin mereka atau pulang ke anaknya. Fuck you. Akhirnya Jess mengambil baju kerja, mengambil karung goni, dan ya, Jess A berubah menjadi si misterius yang kita lihat di awal tadi. Dia nembakin teman-temannya sendiri dengan harapan bisa reset the game. Setelah jadi si misterius dan ngelakuin semua hal mengerikan itu, Jess akhirnya dikalahkan oleh Jess versi baru. Jess A pun jatuh ke laut. Sama persis kayak adegan si misterius di awal tadi. Dia terdampar nih di pantai. Bangun-bangun udah ada di pinggir laut. Dia seneng banget. Dia pikir dia udah lolos dari kutukan kapal hantu itu. Dia langsung lari nih pulang ke rumahnya. Tapi pas sampai rumah, dia ngeliat sesuatu yang bikin hatinya nyes banget. Dia ngeliat dirinya sendiri alias Jess di masa lalu lagi marahin Tommy. Jess di masa lalu ini ternyata ibu yang kasar. Suka bentak-bentak anaknya cuman gara-gara cat tumpah. Jess A yang baru balik dari kapal hantu ini yang udah ngerasain kehilangan gak terima ngeliat anaknya dikasarin. Dia ambil palu, masuk ke rumah, dan ya dia menewaskan dirinya sendiri yaitu Jess di masa lalu. Jess A memeluk Tommy lalu dia bilang,
Dia bawa tubuh Jess masa lalu masuk ke bagasi mobil, lalu membawa Tommy pergi naik mobil juga. Di tengah jalan, mobil mereka nabrak burung camar. Jess pun turun buat nyingkirin burung itu. Tapi pas dia mau ngelempar burung itu ke pinggir jalan, dia ngeliat udah ada tumpukan bangkai burung camar di sana. Ternyata dia belum keluar dari time looping ini. Bahkan di darat pun dia masih terjebak dalam lingkaran setan ini. Jess panik masuk mobil lalu ngebut anaknya sampai nangis-nangis. Jess noleh ke belakang buat tenangin anaknya dan mobilnya tabrakan. Tommy tewas di tempat dan tubuh Jess masa lalu yang di bagasi juga keluar. Sementara Jess A yang survive dari kapal ini berdiri ngeliatin tubuh anaknya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba datang supir taksi. Dia nanya, Can I give you a ride? Jess yang udah hancur lebur cuman minta diantar ke pelabuhan. Dia mikir kalau dia balik lagi ke pelabuhan, naik kapal itu lagi, mungkin dia bisa ngulang waktu dan nyelamatin Tommy lagi. Dan disinilah lingkaran itu tertutup sempurna. Jess sampai di pelabuhan, ketemu Greg lagi, naik kapal lagi, dan badai datang lagi. Welcome to the hell, Jess. Nah, gila nggak tuh ceritanya? Jadi intinya Jess itu dihukum. Banyak teori nih yang bilang kalau ini film adalah adaptasi modern dari mitos Yunani tentang namanya Sisyphus. Tahu Sisyphus kan nih? Nah, Sisyphus ini tokoh mitologi yang dihukum dewa buat dorong batu gede ke atas bukit. Pas udah sampai atas, batunya gelinding lagi ke bawah. Dia harus ngulang itu selamanya. Nah, Jess ini tuh kayak Sisyphus ini. Dia dihukum karena dia adalah ibu yang buruk buat anaknya. Hukuman dia adalah dia harus terus-terusan berusaha nyelamatin anaknya, tapi nggak akan pernah berhasil karena udah begitu aja terus. Nama kapal pesiarnya kan Aeolus nih. Aeolus itu bapaknya Sisyphus. Jadi udah jelas banget referensinya itu pasti ke sana. Nah, supir taksi di akhir film itu banyak yang bilang dia itu manifestasi dari malaikat maut atau Charon, si penambang perahu di sungai kematian. Dia nanya kan, Argoy mau tetap jalan bu? Nah, seakan-akan nanya, lo mau lanjutin gak nih siksaan ini? Gitu. Dan Jess ini milih buat balik ke pelabuhan. Dia milih buat masuk ke nerakanya dia sendiri. Udah gitu aja terus pokoknya. Nah, gimana nih menurut kalian? Pusing nggak? Sama, gue juga pusing pertama nonton film ini. Tapi ini film tuh beneran cerdas banget deh. Detail-detail kecilnya tuh cakep banget tuh ya. Kayak jam mati, terus ada Sally tuh yang tumpuk-tumpukan Sally, terus ada liontin ya kan. Terus ada burung-burung ya, tumpukan burung tuh. Terus semua clue-nya tuh pokoknya rapi banget. Nah, pelajaran moralnya kalian dapat apa nih? Kalau gue sih ya, moralnya tuh jangan galak-galak sama anak. Terus kalau ada kapal besar gede di tengah laut yang kosong nih kelihatannya nih, mending udah kalian pura-pura nggak lihat aja deh. Itu pasti nggak bagus banget deh. Oke deh, segitu aja pembahasan tentang alur cerita film Triangle dari gue. Kalau kalian suka sama konten alur cerita film kayak gini, kalian jangan lupa like ya, sama komen di bawah film apa lagi yang harus gue ceritain. Terus jangan lupa di subscribe channel Putaran Sinema ini ya. Gue Om Dapi pamit undur diri dulu, sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye.